Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul dengan Program Keluarga Balita, upaya meningkatkan tumbuh kembang anak balita melalui peran keluarga. Terus yang pertama ada latar belakang. Itu balita merupakan kelompok usia yang rentan terhadap masalah kesehatan dan gizi. Periode balita merupakan masa emas atau yang disebut dengan golden age perkembangan anak. Keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, dan stimulasi perkembangan anak. Program keluarga balita bertujuan meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita secara optimal. Terus yang kedua itu ada pengertian program keluarga balita. Program keluarga balita atau yang disebut dengan BKB adalah program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita melalui kegiatan penyuluhan, pemantauan, dan pendampingan. Ada pula sasarannya. Sasarannya itu yang pertama ada orang tua yang memiliki anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Yang kedua ada kader kesehatan, dan yang terakhir itu ada masyarakat. Terus yang ketiga tujuan program keluarga balita. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum program keluarga balita itu meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita melalui pengasuh yang baik dalam keluarga. Ada pula tujuan khusus. Tujuan khususnya itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan orang tua. Yang kedua, meningkatkan status gizi balita. Yang ketiga, mencegah stunting. Yang keempat, meningkatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan partisipasi keluarga dalam kegiatan posyandu. Terus yang keempat itu kegiatan program keluarga balita. Yang pertama itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada penyuluhan gizi seimbang. Yang kedua, edukasi pola asuh anak. Yang ketiga, pemantauan pertumbuhan balita. Yang keempat itu ada pemberian makanan tambahan atau yang disebut secara singkat itu PMT. Terus yang kelima itu ada imunisasi lengkap. Dan yang keenam, yang terakhir, konseling kesehatan keluarga. Terus yang kelima itu ada sasaran program keluarga balita. Sasaran utamanya itu ada keluarga yang memiliki balita dari usia 0 sampai 59 bulan. Terus ada juga sasaran pendukungnya. Sasaran pendukungnya itu ada 4. Yang pertama itu ada kader posyandu. Yang kedua itu ada tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan yang terakhir pemerintah desa atau kelurahan. Terus yang keenam itu ada edukasi keluarga balita. Edukasi keluarga balita yang pertama itu ada gizi balita. Ada 3, ASI eksklusif. Yang kedua MPASI sesuai usia. Yang ketiga itu ada makanan gizi seimbang.
Terus perawatan balita. Perawatan balita itu ada 3, terdiri dari keberhasilan. Yang pertama tuh kebersihan diri, yang kedua pencegahan penyakit, dan yang ketiga itu imunisasi lengkap. Terus ada juga stimulasi perkembangan. Stimulasi perkembangan itu ada tiga macam. Yang pertama itu bermain edukatif, melatih motorik kasar dan halus. Terus ada juga yang terakhir ini komunikasi aktif dengan baik. Dan yang ada juga peran posyandu. Peran posyandu ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada penimbangan berat badan. Yang kedua itu ada pengukuran tinggi badan. Ketiga, pemantauan status gizi. Terus yang keempat itu imunisasi. Kelima, penyuluhan kesehatan, dan yang terakhir konseling keluarga. Terus yang ketujuh itu ada peran orang tua. Yang pertama itu ada ayah, memberikan dukungan emosional dan finansial, terlibat dalam pengasuhan anak. Ada ibu itu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak, memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir itu ada keluarga. Keluarga itu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Terus ada indikator keberhasilan program keluarga balita itu ada 6 macam. Yang pertama itu balita harus hadir rutin ke posyandu. Yang kedua itu cakupan imunisasi yang meningkat. Ketiga, status gizi balita baik. Yang keempat itu penurunan angka stunting. Kelima, orang tua memahami pola asuh yang benar. Dan yang terakhir, tumbuh kembang balita itu sesuai dengan balita. Tumbuh kembang balita sesuai balita. Terus ada manfaatnya. Manfaatnya itu manfaat program balita. Bagi balita, pertumbuhan optimal. Bagi balita itu dibagi menjadi 2. Itu yang pertama ada pertumbuhan optimal, dan yang kedua kesehatan lebih baik. Bagi orang tua, pengetahuan meningkat, mampu mengasuh anak dengan baik. Terus bagi masyarakat itu generasi yang sehat dan berkualitas. Terus kesimpulannya itu program keluarga balita merupakan upaya pemberdayaan keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pendidikan kesehatan, pemantauan gizi, dan pengasuhan yang tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak atau Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.